sini alat bantu dan khususnya untuk pesawat angkat dan pesawat angkut itu meliputi apa saja. Pertama adalah jenis daripada spider bar. Spider bar, kemudian lifting beam, kemudian personal basket, kemudian ada jaring, dan alat kelengkapan lain. Ini terkait dengan alat bantunya ya. Yang perlu kita perhatikan di sini bukan hanya pada alat tentunya, tetapi di situ coba perhatikan di situ ada alat kelengkapan. Alat kelengkapan di sini adalah salah satu jenis alat yang mana digunakan pada saat akan melakukan suatu pengoperasian. Maka untuk menghubungkan antara alat utama dengan alat bantunya, maka itu perlu bantuan dengan menggunakan alat perlengkapan, di antaranya seperti sakel. Nah, inilah salah satu alat yang kadang digunakan untuk menghubungkan antara alat utama dengan alat bantunya. Itu sehingga membutuhkan lagi alat sejenis alat tersebut. Ya. Di sini ada spider bar, ada lifting beam, ada personal basket, ada jaring, dan ada alat kelengkapan. Nah, kemudian jenis-jenisnya ya, alat bantu angkat itu meliputi apa saja. Ini ada webbing sling, ada slinging wire rope, kemudian chain sling. Nah, ketiga alat ini syaratnya tadi saya sampaikan itu harus disertifikasi. Harus diadakan pemeriksaan sebelum kita gunakan daripada alat tersebut. Jadi mungkin ada teman-teman yang bertanya, bagaimana hanya yang kecil-kecil tersebut? Hanya berapa besarnya? Kalau dibandingkan dengan misalnya lainnya dan selainnya. Nah, strateginya di sini adalah memang sebagai seorang pengurus atau seorang pengawas ataupun yang melaksanakan ketiga yang ada di tempat kerja kita, maka langkah awal kita dalam mensertifikasi ketiga alat tersebut adalah harus kita koordinasi dengan pihak pelaksananya, utamanya dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi minta supaya dikumpulkan semua alat-alat bantu kita. Kemudian akan diperiksa satu persatu oleh tim dari kami. Di mana misalnya tim dari kami setelah akan diadakan pemeriksaan tersebut misalnya ya, dari perusahaan. Misalnya ada tim yang dibentuk. Nah, dari keseluruhan alat bantu angkat yang akan disertifikasi itu dikumpulkan menjadi satu, kemudian dipisahkan berdasarkan jenisnya. Misalnya webbing sling ada 50, ada misalnya 20, ada wire rope sling ada 10, kemudian chain sling ada misalnya 15. Nah, disinilah nanti antara pengawas yang mendampingi misalnya ketiganya melakukan koordinasi dengan pihak perusahaan. Koordinasi dengan pihak perusahaan, kita sampaikan bahwa dalam satu jenis alat seperti ini, misalnya dikumpulkan taruhlah satu kelompok itu 15. Nanti di dalam kelompok itu dibuatlah masing-masing hasil rekomendasinya dari pihak perusahaan. Berdasarkan hasil yang kita dapatkan, itulah nanti kita rekomendasikan untuk mendapatkan surat keterangan kelayakan terhadap alat tersebut. Berarti hanya satu surat keterangan terhadap satu kelompok jenis alat. Misalnya webbing tadi ada 15 ya, artinya kita ajukan bersama-sama dengan, tetapi jangan lupa hasil pemeriksaan ini tetap terlampir secara keseluruhan. Misalnya bukti reksa ujinya, berarti kita lampirkan seperti itu. Tetapi tidak perlu satu persatu. Misalnya webbing 1 unit, dibuatkan juga berapa banyak nanti sukanya terbit seperti itu. Itu belum terlepas juga daripada alat kelengkapannya. Ada beberapa juga alat kelengkapan. Alat kelengkapannya itu berupa ini ya, alat kelengkapannya ini. Inilah nanti yang digunakan untuk menghubungkan antara alat utama dengan alat bantu. Ini alat kelengkapannya. Inilah kadang digunakan untuk menghubungkan antara yang satu dengan yang lain. Ini alat kelengkapannya semua ya. Kemudian kita masuk ke personil ya. Sekarang kalau kita berbicara terkait